Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali untuk membahas game Rise of Eros lagi. Nah, hari ini gue bakal kasih kalian sebuah info yang pastinya bagus lah untuk kalian semua. Nah, jadi informasi yang akan gue berikan kepada kalian ini sangkut pautnya itu adalah di selektor banner. Nah, jadi kalian sudah tahu ya kalau next di tanggal 6 di bulan Januari tahun 2026 nanti kalian bakal dapetnya namanya selektor banner. Nah, di sini gue bakal kasih info kalian mana aja persona yang paling worth it untuk kalian ambil di selektor banner nanti. Nah, jadi langsung saja. Untuk yang pertama di sini gue kasih info aja ya, kalau masalah selektor banner itu biasanya kalian memerlukan bahan yang cukup lumayan ya, minimal 300 tiket udah cukup banget coy untuk bisa bikin satu karakter bintang 6. Biasanya sih kayak gitu, tapi terkadang ada juga ya kita udah spend 300 tapi nggak dapet full bintang 6 pastinya. Itu hal yang wajar, biasa juga terjadi. Tapi kalau gue ya, dari experience gue main game ini, rata-rata untuk selektor banner yang gue udah spend beberapa bulan lalu segala macam, nah itu kebanyakan ya hanya menggunakan 300 tiket minimal lah, 300 tiket minimal banget. Nah, jadi ya langsung saja deh kita bakal bahas siapa saja persona yang rekomendasi untuk kalian ambil. Nah, di sini untuk yang pertama kita lihat dulu apa aja persona yang akan muncul nanti. Nah, di sini untuk yang pertama kita dapat Heartstealer Inase, kemudian Holy Slayer Kartila, kemudian Pure Moon Misaki, lalu Frost Blossom Elin. Yang berikutnya kita dapat si Archdemon Satan Miriam, kemudian Spirit Detective Alana, lalu Empress of Snow Rovi, dan juga Sashiki Warashi Phoenix. Nah, jadi ini dia untuk semua persona yang nanti akan muncul di selektor banner kita nanti guys. Nah, jadi di sini kalau kalian bertanya, Bang, yang mana sih yang paling worth it untuk dikejar? Nah, jadi langsung saja untuk yang pertama, gue bakal kerucutkan atau bikin lebih simple pastinya dari setiap role persona yang mana paling rekomendasi banget. Tapi jika seandainya role yang ada di game ini nggak gue bahas, berarti emang nggak ada yang worth it di role tersebut. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, langsung saja. Untuk personanya yang paling rekomendasi untuk kalian ambil di sini, kalian bisa lihat seperti ini guys. Nah, jadi ini dia untuk persona yang bisa gue rekomendasikan untuk kalian. Nah, di role healer gue bisa merekomendasikan Heartstealer Inase, walaupun memang ini persona cuma sebiji aja ya ada untuk role-nya, tapi ini emang paling rekomendasi banget dan emang masih meta di zaman sekarang ya untuk si Heartstealer Inase. Nah, kemudian untuk damage dealer di sini gue bisa merekomendasikan kalian untuk ambil si Holy Slayer Kartila atau Frost Blossom Elin sih sebenarnya. Nah, dua ini yang menurut gue sih paling rekomendasi untuk diambil untuk karakter bertipe damage dealer. Untuk yang berikutnya di sini karakter yang gue rekomendasikan untuk di role support itu ada si Spirit Detective Alana dan juga Empress of Snow Rovi. Nah, inilah beberapa persona yang bisa gue rekomendasikan untuk di banner selektor kali ini. Tapi di sini untuk role tank emang nggak ada ya, karena untuk role yang tipe defense ini hanya ada satu doang, yaitu si Archdemon Satan. Nah, jadi ini persona kurang banget sih untuk di meta zaman sekarang. Jadi itulah kenapa gue nggak rekomendasikan kalian untuk role bertipe tank ya di sini. Nah, jadi gue bakal bahas tipis-tipis saja biar video ini tidak terlalu lama juga pastinya. Untuk yang pertama di role healer dah. Di sini karena personanya cuma satu dan itu adalah si Heartstealer Inase. Jadi emang ini persona gue rekomendasikan banget karena dia masih meta banget untuk di zaman sekarang, karena dia merupakan satu-satunya healer di game ini yang persentase healingnya itu dari max HP. Nah,
Jadi untuk menggunakan persona ini jadi simple banget. Itu kalian cuma fokus bikin dia tebal dan tingkatkan HP-nya setinggi-tinggi mungkin agar bisa mendapatkan efek healing yang sangat deras. Dan juga ini persona punya efek support juga yang bagus gitu coy. Untuk tim itu yang bikin gue rekomendasikan kalian untuk ambil si Heartstealer Inase. Namun jika seandainya emang kalian kekurangan di persona bertipe role-nya itu adalah healer. Jadi kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di role yang berikutnya itu damage dealer. Nah, di sini ada dua yang gue rekomendasikan, yaitu ada si Holy Slayer Cartilla dan juga si Frost Blossom Elin. Nah, jadi dua persona ini secara gameplay dan kemampuan emang gue rekomendasikan banget untuk kalian ambil ya untuk karakter bertipe damage dealer. Cuman untuk sekarang sebenarnya mereka ini udah tenggelam banget sih. Tapi karakter yang paling gue rekomendasikan banget ya, yaitu si Holy Slayer Cartilla-nya. Nah, ini most pick terbaik sih untuk sekarang ya di meta-meta kali ini, karena kebanyakan dari karakter kita itu ya mainnya tuh menggunakan debuff ya. Jadi efek yang mengganggu musuh itu benar-benar sangat diuntungkan banget di meta zaman sekarang. Jadi itulah kenapa persona ini, terutama si Holy Slayer, itu adalah karakter yang paling rekomendasi banget. Karena semakin banyak debuff yang nempel di musuh, damage yang dihasilkan si Cartilla itu bakal semakin tinggi. Dan juga ini persona skillnya cukup lengkap karena bisa menghapus buff musuh dan juga bisa menghilangkan buff yang menempel di dia walaupun sifatnya random. Nah, jadi ini persona efek survival dan juga dari segi penghasilan damage itu jadi agak balance lah pastinya. Itulah kenapa ini persona paling gue rekomendasikan banget untuk persona damage dealer. Kalau si Frost Blossom Elin ini sebenarnya karakter yang masih bagus tapi riskan dipakai jika seandainya dia ini diserang dengan dia karakter yang bisa menghasilkan Hermogage, kemudian Frostbite yang lagi naik-naiknya sekarang. Ini persona benar-benar susah banget coy untuk menghadapi meta kayak gitu. Tapi untuk di PvE ya terutama nih, ini persona masih secara overall gameplaynya masih enak banget. Untuk penghasilan damage-nya lumayan bagus juga pastinya. Itulah kenapa gue sangat rekomendasikan si Frost Blossom ini diambil, tapi opsional, bukan prioritas banget. Kalau prioritas itu si Holy Slayer Cartilla-nya. Karena tadi gue udah bilang persona ini bagus dan juga dia ini bisa paket hemat juga coy. Karena dia ini kan punya varian SR-nya untuk si Cartilla. Jadi itulah kenapa ini bisa dibilang sih persona bagus dengan paket hemat di dalamnya. Jadi kayak gitu. Kalau Frost Blossom ini adalah persona yang gue bisa bilang sih alternatif pick aja sih kayak gitu. Nah, jadi lanjut lagi untuk yang berikutnya di role support, gue merekomendasikan kalian untuk ambil si Spirit Detective Alana dan juga si Empress of Snow Rovi. Ini dua persona paling rekomendasi untuk kalian ambil. Kenapa bisa begitu bang? Nah, karena kedua persona ini memang potensial dan masih cukup meta di zaman sekarang. Walaupun memang kalah, tapi secara kemampuan dan gameplay masih sangat bagus banget untuk di meta kali ini. Nah, untuk yang pertama, mungkin kita bahas dulu dari si Spirit Detective Alana ya. Nah, ini persona bagus coy. Karena kemarin sebenarnya ini persona jelek banget, tapi setelah di buff sama developer kita, bener-bener jadi gameplaynya bagus. Dan ini persona diwajibkan full bintang ya, sampai bintang 6 pastinya. Dan juga kalian harus capai reliknya sampai di boost 5 juga. Karena kalau sudah boost 5, efek untuk bisa nge-trigger debuff yang dia hasilkan itu jadi lebih cepat gitu coy. Jadi kalian nggak perlu nungguin dia nge-skill lebih lama lagi. Jadi kayak gitu. Nah, jadi ini persona kemampuannya bagus karena bisa menurunkan beberapa efek ya, termasuk bisa nurunin attack musuhnya dan juga defense dari musuh yang ada di depan kalian nanti. Dan juga ini bikin musuh kalian itu nggak bisa yang namanya menghindari serangan kalian. Jadi otomatis serangan kalian tuh bakal pasti masuk gitu coy. Nggak bakal bisa dihindari walaupun musuh itu punya efek kayak stack effect lah kayak gitu coy. Itu masih bisa diabaikan sama efek yang dihasilkan oleh Spirit Detective Alana. Jadi itulah kenapa gue sangat merekomendasikan untuk ambil dia ya. Kemudian untuk Empress of Snow sih, ini memang cara yang rekomendasi banget ya untuk salah satu support yang cukup lumayan. Karena ini persona bisa nge-boost attack kalian
Yang penting punya reliknya. Dan ini persona bintang 4 udah lumayan banget sebenarnya. Jadi itulah kenapa gue rekomendasikan banget untuk kalian ambil untuk si Rovi Empress of Snow. Jadi yang penting itu adalah punya reliknya aja sih, yang paling penting. Dan juga personanya minimal bintang 4, itu aja. Karena ini persona untuk penghasilan attack-nya itu bergantung dari relik eksklusifnya dia. Jadi kalau kalian nggak dapet signature reliknya, nanti efek buff peningkatan attack-nya itu cuma 25%. Sementara kalau kalian punya relik eksklusifnya, nanti itu akan meningkat jadi 50%. Itulah kenapa ini persona minimal punya reliknya, itu udah cukup banget coy. Nah, jadi ya itu aja personanya. Untuk di role lain itu emang nggak ada yang bagus ya, tadi gue udah bilang. Untuk di role tank terutama nih, karena persona cuma sebiji dan itu char yang lama banget, jadi itulah kenapa gue gak terlalu rekomendasikan. Tapi untuk sisanya yang gue tidak sebutkan itu kalian bisa cari atau ambil untuk koleksi saja sudah cukup. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi ya gue akhiri saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi dan segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget. See you in the next video. Goodbye. Dadah cuy.